Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di hari yang bisa dikatakan agak-agak mendung, agak-agak sejuk ya. Semoga dengan kecerahan, dengan suasana yang seperti ini bisa menjadikan kita bisa menjalani hidup sesuai dengan apa yang diceritakan, yang khususnya pada pagi hari ini kita memperingati Hari Kartini ya. Hari Kartini bisa dikatakan sebagai harinya perempuan, hari emansipasi ya. Dulu istilahnya emansipasi wanita. Jadi keberadaan perempuan, keberadaan umat atau makhluk yang namanya perempuan di Indonesia ini diawali dengan perjuangan Ibu kita Kartini. Dan tak lupa juga bahwa pada bulan-bulan ini kita masih dalam bulan yang penuh barokah, penuh yang penuh maghfirah, pengampunan. Saat tak lupa, saya mungkin nggak sempat berkunjung ke rumah kalian semua, ya. Mungkin juga tidak sempat mengirim WA ke adik-adik semua. Jadi saya secara pribadi maupun secara institusi mengucapkan mohon maaf lahir batin. Ya. Terima kasih. Pada kesempatan yang ketiga ini kita akan menyampaikan materi tentang pendidikan Pancasila. Kalau di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana Pancasila sebagai sistem filsafat dan sejarahnya munculnya rumusan Pancasila yang sebagai ideologi bangsa kita, sebagai cita-cita bangsa kita, di mana tempat kita hidup insya Allah sampai akhir hayat kita ya. Oke. Pada pertemuan keempat ini saya akan melanjutkan, yaitu terkait dengan kedaulatan rakyat dalam perspektif Pancasila ya. Mungkin kesempatan pagi hari ini kita diributkan atau dalam disibukkan dengan memperingati hari kesaktian, hari emansipasi wanita atau hari Kartini ini sebagai wujud kedaulatan daripada rakyat khususnya bagi kaum. Nah, tetapi bagaimana perspektif Pancasila melihat kedaulatan rakyat ini? Ya, dilihat dari rumusan dasar negara atau mungkin yang bisa kita pelajari kemarin bahwa rumusan tentang pengakuan bersama mengenai prinsip-prinsip bersama suatu negara, bangsa berdasarkan nilai-nilai yang secara alamiah tumbuh berkembang pada masyarakat. Yang salah satunya ya Hari Kartini itu. Ya. Mungkin di pertemuan pendidikan kewarganegaraan atau kita membahas secara khusus tentang gender atau emansipasi wanita. Tetapi karena ini Pancasila sebagai rule, sebagai dasar, maka kita meletakkan bagaimana pemahaman kita terkait dengan cita-cita bangsa kita terhadap kedaulatan khususnya bagi kaum. Mau tidak mau bahwa negara kita mungkin bisa dikatakan mayoritas banyak yang perempuan. Buktinya apa? Di kelas yang hadir hari ini perempuan semua. Sayangkan. Jadi saya di sini seperti di kandang bebek ya, laki-laki sendiri. Saya nggak tahu nanti yang laki-laki bisa hadir atau tidak. Jadi perkembangan secara alamiah, kenyataan hidup di kita, banyak peran-peran wanita yang mau tidak mau banyak harus mengambil peran dalam sebuah kehidupan bernegara di bangsa kita. Makanya di dalam kehidupan atau perspektif Pancasila ini juga diatur di dalamnya ya. Tidak mengesampingkan, walaupun bisa juga kalau menurut teorinya sosial bisa perempuan itu bisa dikatakan racun juga, bisa dijadikan obat juga. Bahkan negara itu sampai menyebut ada istilah ibu negara, bapak negara ya. Bupati aja kan Pak Bupati, Bupati. Nah, kalau bupatinya perempuan, Bu. Kalau gubernur, Bu Gubernur loh ya. Itu adalah sebagai wujud bahwa kedaulatan rakyat khususnya bagi perempuan itu sangat diatur.
Walaupun mungkin dalam ajaran agama kita perempuan itu ya punya peran yang sangat penting. Bahkan Rasulullah saja sebelum dia meninggal, siapa yang kau hormati ya kaum perempuan. Ibu baru. Nah, itu kalau kita lihat syariat agama. Tapi kalau dari fakta undang-undang, kalau hari ini mungkin di negara kita lagi dipikirkan, dibingungkan, dipastikan bahwa hari ini putusan MK menentukan nasib bangsa Indonesia 5 tahun ke depan terkait dengan pemilu. Kalau ngomong pemilu, undang-undang pemilu, mungkin keterlibatan perempuan sudah masuk dalam konteks aturan. Mungkin kalau dulu itu 20% calon legislatif itu harus perempuan. Mungkin kalau dibandingkan undang-undang itu, undang-undang pemilu itu sangat sedikit. Tapi faktanya banyak perempuan yang jadi anggota legislatif. Banyak perempuan yang menjadi kepala daerah. Lihat Jawa Timur, mulai dari gubernurnya, bupatinya, ketua DPRD-nya, ya. Bahkan guru-guru, Anda lihat tenaga pendidik TK sampai bahkan perguruan tinggi, mungkin bisa dikatakan mayoritas banyak yang perempuan. Nah, ini termasuk wujud bahwa kedaulatan rakyat Indonesia khususnya bagi perempuan sangat besar sekali. Ya. Oke, kemudian kalau kita lihat dasar negara kita, atau kita pahami dulu tentang negara, bahwa Plato mengatakan dalam nomoi atau the law, suatu negara baik, negara diperintahkan oleh konstitusi yang berdaulatan hukum. Artinya apa? Kalaupun contohnya misalnya hari ini tanggal 22 April ini putusan MK, walaupun hasil pemilu sudah diumumkan oleh KPU, tapi harus disahkan oleh MK dulu secara hukum. Artinya harus ada semua pihak untuk meyakini bahwa itu legal. Ya. Kalau bahasa politiknya secara de facto dan de jure yuridis itu harus seiring. Bisa saja faktanya itu menang, tapi secara hukum tidak menang atau tidak sah, bisa juga. Atau bisa juga hari ini secara hukum sah, tetapi de factonya tidak sah. Contohnya apa? Misalnya, undang-undang menyatakan bahwa peran perempuan dalam pemilu itu hanyalah keterlibatan dalam pencalonannya 20% atau 20%. Tetapi faktanya yang jadi hampir kebalikan dari undang-undang itu. Apa undang-undangnya salah, Rek? Nah, ini kalau berdasarkan Plato, maka hukum atau negara atau pemerintah itu harus diperintahkan secara konstitusi, secara hukum. Sumber hukum dari negara kita, supremasi hukum negara kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ini sebagai bentuk komitmen. Walaupun bisa dikatakan bahwa Pancasila itu buatan manusia. Artinya kalau itu buatan manusia bisa dirubah. Tidak berlaku untuk semua umat di dunia, tetapi hanya khusus di negara kita. Dan saya yakin dan kita meyakini bahwa Pancasila, rumusan Pancasila ini adalah sebagai wujud yang universal. Bahkan mungkin ketika dibandingkan dengan negara-negara yang lain, mungkin Indonesia lah yang bisa hidup seiring ya tentram damai, walaupun gesekan pasti ada. Karena apa? Basic negara kita adalah sangat pluralistik, majemuk, berkepulauan, berbeda-beda suku, agama, dan ras. Ini kalau menurut ilmu sosial, ilmu menungsore, mestine itu gesekan, perbedaan itu sangat rawan memunculkan disintegrasi, memunculkan konflik-konflik. Tetapi faktanya di Indonesia bisa hidup berdampingan.
Bahkan kalau hari raya Idul Fitri seperti ini, ada yang namanya halal bihalal lintas iman. Bayangkan, ada nggak di negara lain halal bihalal yang mengadakan secara lintas iman? Jadi yang halal bihalal itu bukan hanya umat muslim, lintas agama juga ikut halal bihalal. Ini kan hanya ada di Indonesia. Nah, ini berarti wujud bahwa jaminan masyarakat, jaminan undang-undang, jaminan aturan ideologi di negara, kedaulatan rakyat, menjamin bahwa aktivitas masyarakat juga bukan berarti kan itu non muslim, kenapa ikut halal bihalal, kan seperti itu. Bahkan kemarin di bulan Ramadan saja pembagi takjil, pemburu takjil non muslim juga banyak ya. Bahkan teman-teman yang dari forum lintas agama juga mengikuti kegiatan takjil itu. Nah, itu hanya ada di Indonesia. Nah, ini sebagai wujud kedaulatan, jaminan negara, jaminan undang-undang negara kita untuk mengadakan kegiatan itu, sehingga masyarakat juga terfasilitasi. Hukum di sini memiliki sifat yang berjenjang. Suatu hukum yang berdasarkan hukum lebih tinggi, bersumber daripada norma hukum yang lebih tinggi, demikian seterusnya, sampai norma negara disebut grand norm. Ini ngomong negara, ya Pancasila ini sebagai sahadat, sebagai komitmen, bentuk konklusi, sebentuk kesepakatan yang harus dijunjung tinggi sebagai warga negara, dan undang-undang ini sebagai bentuk jaminan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Makanya disebut sebagai grand norma untuk dalam kehidupan. Nah, grand norma ini selanjutnya menjadi kerangka dasar merumuskan sistem struktur dalam kehidupan bernegara. Jadi Pancasila ini sebagai apa ya, walaupun mungkin hari ini adik-adik bisa dikatakan hafal atau belum, atau mungkin terlalu hafal sehingga banyak lupa ya pastinya, tetapi sudah mendarah daging, sudah menjadi budaya, sudah menjadi apa ya, kebiasaan di kehidupan kita untuk saling menghormati, untuk saling musyawarah, gotong royong dan sebagainya. Itu terwujud di dalam kehidupan. Dasar negara berbentuk dari dua kata, yaitu dasar dan negara. Kata dasar itu bagian dari terbawah, alas atau pedok, fondamen atau fondasi, asas pokok atau pangkalnya. Jadi kalau Anda sebagai warga negara yang sudah meyakini bahwa Pancasila ini sebagai asasnya, sebagai fondasinya, maka secara tidak langsung mengikuti. Ya. Jadi kalau di dalam konteks kemarin filsafat bahwa ini sebagai inspirasi, sebagai sumber bahwa masyarakat Indonesia itu harus berketuhanan, berkemanusiaan, bersatu, musyawarah, ya, untuk mencapai sebuah keadilan, kesejahteraan, itu adalah sebagai cita-cita. Ada enggak tujuan yang lain dari negara kita? Kalaupun ada, bolehkah? Boleh, tetapi pantaskah, cocokkah di kehidupan di negara? Contohnya apa? Kemarin ada kelompok-kelompok masyarakat muslim yang mengatakan ada khilafah. Ya secara pribadi saya mengakui bahwa agama kita, ajaran kita yang kita anut adalah Al-Quran dan hadis yang sunnah. Tetapi dalam konteks kehidupan bernegara, saya meyakini bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu sudah menjiwai, sudah ada norma atau azas. Ya. Jadi itu yang maksudnya. Jadi dasarnya itu. Kemudian kalau kita bicara tentang dasar negara sebagai pedoman, ini mengatur sebuah sistem ketatanegaraan, aturan main. Ya, struktur, kultur ketatanegaraan yang meliputi berbagai bidang kehidupan.
yang hari ini mungkin terkait dengan ada Hari Kartini, juga hari putusan terhadap kegiatan pemilu, hasil sebagai wujud aspirasi masyarakat untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin di negeri kita ini, juga melalui tahapan-tahapan yang tidak siapa yang kuat, siapa yang menang langsung bisa berkuasa. Harus ada legalnya, harus ada kekuatan hukum yang mengikat, sehingga itu menjadi tatanan kehidupan yang sesuai dengan ajaran atau sesuai dengan dasar hukum yang ada. Makanya pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa lembaga atau tertinggi di negara kita itu bukan MPR, tetapi Undang-Undang Dasar dan Pancasila atau Undang-Undang Dasar. Jadi MPR itu termasuk lembaga tinggi negara, tertinggi oke ya, tetapi yang menjadi rujukan tetap konstitusi. Dari sini maka kultur itu terjadi. Jadi kalaupun mungkin secara pemilu sudah sah, legal, sudah ada rekapnya, sudah ada prosesnya yang dilalui oleh masyarakat atau penyelenggara pemilu, tetapi harus ada stempelnya. Makanya surat di Indonesia secara administratif wis ono tanda tangane, ono stempelnya, bahkan ono matrene. Lho kurang ya apa? Jadi itulah dinamika atau mungkin kebiasaan kultur ketatanegaraan di di Indonesia. Sebagai dasar negara yang disepakatinya adalah Pancasila, yang artinya ya ada namanya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, ya, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Oleh hikmat itu berarti harus ada musyawarah, ada kebijakan yang disepakati. Walaupun mungkin ada adik bisa melihat, loh ini jelas menang kok Pak Ejik, apa kok jadi perdebatkan? Ya cepet don rimone rek. Artinya kalau misalnya contoh misalnya ada sebuah hubungan, adik-adik mungkin punya pacar atau mempunyai pasangan atau apa, bestie atau apa. Ya mungkin secara institusi, secara individu mungkin Anda sudah klik. Tapi bagaimana dengan keluarga Anda? Baik keluarga si perempuan maupun keluarga. Harus ada pertemuan. Ono lamaran, ono ta'aruf bahasanya ya. Nah, di situ bisa nerima enggak? Kalau tahapan ini sudah bisa diterima, maka ke tahap berikutnya. Ada akad, ada sebuah perjanjian yang dilaksanakan secara agama, baik secara negara. Jadi ono nikah secara agama, kemudian disahkan oleh KUA. Nah, apakah sudah sah Pak? Kalau kita sudah akad secara sah, tapi menurut negara belum tercatat, artinya perlindungan negara belum mengikat. Tapi ketika adik-adik sudah melaksanakan akad nikah, kemudian dicatatkan di kantor urusan agama, Anda sudah masuk dalam ranah hukum. Nah, disitulah peran negara terhadap hubungan kalian. Itu kalau saya contohkan hubungan ini. Makanya ini sebagai contoh bahwa kedaulatan Pancasila ini melindungi segenap jiwa bangsa Indonesia. Adapun kenyataan di lapangan terjadi mal-mal administrasi, mal politik, mal kebijakan, itu adalah sepikan. Namanya masyarakat itu cenderung berkembang, ya. Tetapi acuan dasar kita tetap merujuk kepada undang-undang atau peraturan yang, misalnya ada sebuah kasus, adik-adik sudah pacaran sejak SMA, kemudian kuliah, guru sampai lulus wis hukum nikah piye. Mungkin secara agama, secara sosial, adik-adik sudah banyak pertanyaan ke tonggo. Iku lho sapa sih? Aisyah digonceng sapa, dijemput sapa iku? Iki persoko dulure ya cewek kabeh kok nyusul-nyusul cowok bendino kok arek iku ae kan. Ini urusan sosial.
menjadi pertanyaan. Akhirnya keluarganya risih. Ya. Akhirnya ibu sampai Ibu Aisyah tanya, Mas, yo sepurane ya, aku yo enggak, bukan berarti saya enggak setuju sama berhubungan itu, tetapi ini masyarakat menyatakan itu hubungannya masih teman, ini akan menjadi fitnah, akan menjadi sebuah. Akhirnya disahno, ya wis, bapak ibu sampean suruh kesini aja. Nah, akhirnya disahno rek. Iya ngene iku. Padahal dengan alasan agama boleh Anda melakukan akad nikah, mungkin bisa juga masih siri atau apa. Yang penting tidak ada fitnah, tidak ada hal-hal yang mungkin itu dianggap atau terjadi sesuatu. Tetapi menurut undang-undang usia sampai durung 19 tahun rek, piye rek? Misalnya, 18 tahun, padahal undang-undang minimal harus berusia 19 tahun. Dan masih kuliah. Kalau agama jelas, wis dinikah siri aja. Ono nikah kontrak misalnya ya, perjanjian, boleh enggak? Mungkin kau ayo gurung oleh rek, tetapi negara mengharapkan usia sudah matang, sudah mencukupi sehingga boleh dilaksanakan atau boleh dicatatkan sehingga negara tidak bisa disalahkan. Mosok arek cilik-cilik wis dilebokno KUA ya disahno. Nanti kalau terjadi pertengkaran kematangan atau secara psikis warek cilik dinikahno, ya akhirnya apa kalau yang terjadi? Ya, kalau ada gunjangan kasus kekeluargaan, kekerasan, negara tidak bisa meliput. Nah, ini bentuk satu contoh kedaulatan negara terhadap rakyat atau perlindungan terhadap hajat hidup masyarakat. Oke. Kemudian selanjutnya sebagai pandangan hidup atau Wohlstand, Pancasila ini sebagai wujud, sebagai fungsi cita-cita yang harus diusahakan sehingga cita-cita itu bisa terwujud. Kenapa sih sekarang itu harus ada sidang MK? Kenapa sih harus ada proses? Ya biar sama-sama nerima rek. Oh gak asal tunjuk misalnya. Sampeyan gelem moro nikah langsung digoleno mbek bapak sampean ngono. Wis nduk iki lho ganteng, sugih, pinter, sarjana. Nah, misalnya. Padahal sampean gak cinta, gelem ta gak? Kan repot. Nah, artinya harus ada proses. Sebagai cita-cita, siapa manusia, saya yakin dia akan bercita-cita untuk mencapai sebuah kehidupan bahagia dunia, baik secara pribadi maupun secara umum, secara masyarakat. Nah, sebagai dasar negara atau filosofi Grange Lake, Pancasila ini sebagai landasan dan panduan dasar yang dalam penyelenggaraan. Jadi harapannya bahwa Pancasila ini menjadikan pijakan. Gelem gak gelem ya harus diterima oleh Pancasila itu. Alah Pak masih beragama KTP tok. Artinya Muslim, saya Islam, tapi KTP Pak. Kok bisa seperti itu? Ya mungkin secara administrasi negara saya beragama Islam, tapi saya tidak menjalankan agama saya. Contohnya apa? Wingi poso gak elok poso. Ya. Tapi elok riyo gak repot tangan itu. Nah, itu urusan hadir ya. Tapi harapannya tidak seperti itu. Nah, kemudian Pancasila dan konstitusi. Konstitusi itu apa? Ruhnya, undang-undangnya. Jadi penjabaran daripada Pancasila ini dijabarkan dalam konstitusi, dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Nah, Pancasila ini filosofinya, konsepnya itu memperbolehkan setiap warga negara untuk menafsirkan. Artinya apa? Misalnya kalau ketuhanan yang Maha Esa, oh berarti saya boleh beragama apapun asalkan berketuhanan. Dan itu Tuhan pangeran gak jelas agamane apa rek. Ya. Kalau
kita menyebutkan misalnya Allah Subhanahu wa taala ketuhanan umat Islam. Kalau sifatnya ketuhanan yang Maha Esa, berarti saya boleh beragama lain selain agama Islam. Nah, ini salah satu contoh tafsir. Tuh. Kemudian Pancasila acap sekali sering menjadikan penguasa atau pengekang kebebasan masyarakat yang melanggengkan kekuasaan ketika hegemoni pemaknaan oleh yang berkuasa. Nah, ini biasanya mal penafsiran, multitafsir. Maka akan muncul istilah-istilah terkait dengan misalnya Pancasilaisme. Ketika Anda tidak menjalankan itu dianggap tidak Pancasilais. Makanya ono sampai grup pemuda Pancasila, cinta tanah air, NKRI harga mati. Nah, Pancasila jaya. Lah itu akhirnya mempunyai stigma-stigma di masyarakat, penafsiran-penafsiran di masyarakat. Terkadang ini dimanfaatkan oleh penguasa. Contohnya apa kemarin di masa Orde Baru misalnya. Ada penataran P4. Penataran penghayatan pengamalan Pancasila secara benar dan konsekuen. Harapannya ketika itu masyarakat itu memahami secara benar Pancasila secara benar. Apa yang diharapkan oleh father kita, para pendiri bangsa kita, para pencetus konsep kehidupan berpancasila ini menjadi yang benar. Tetapi itu menjadikan alat negara. Disalah tafsirkan oleh penguasa. Sehingga masyarakat bah tuwek banom, bah sekolah gak sekolah, yang penting melakukan sesuatu harus punya sertifikat penataran P4. Loh, ya apa nek semua. Nah, dulu Insya terakhir itu tahun 90 berapa itu baru. Nah, kalau sekarang masyarakat sudah dianggap diharapkan pendidikan Pancasila itu diajarkan di sekolah-sekolah, di madrasah, di mana saja. Tidak lembaga informal seperti bahkan sekarang itu ada namanya ada sebuah organisasi atau badan ad hoc yang menangani tentang biasanya kalau di kabupaten itu di bawah Kesbangpol itu ada itu kegiatan diskusi tentang Pancasila. Konstitusi ini sebagai tafsir daripada Pancasila seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Pancasila itu hanyalah garis besar. Berketuhanan siapa? Makanya dulu itu sampai ada Pancasila itu isinya adalah butir-butir ya. Ada tafsir yang ditentukan oleh negara. Hari ini kan tidak. Mungkin ada adik hari ini sudah tidak ada istilah butir Pancasila butir satu apa? Kalau zaman saya ada. Arti penafsiran itu di doktrin bahasanya demokrasi terpimpin, diarahkan penafsiran itu sesuai dengan draft yang ditentukan oleh. Kalau sekarang mungkin ada penafsiran Pancasila ini dalam konteks yang dituangkan dalam konstitusi bahwa dasar negara itu seharusnya tidak boleh diperumit oleh berbagai pemikiran teoritis atau pendapat-pendapat orang. Makanya akhirnya butir-butir tidak sah. Detailnya itu sesuai dengan teks dan konteks. Ini akan ruwet, karena apa? Bisa juga ruang dan waktu, perubahan, globalisasi dan sebagainya mungkin bisa juga berbeda. Contoh hari ini misalnya, kalau Anda meyakini bahwa Hari Kartini sebagai wujud pejuang perempuan, Anda pakaiannya sudah tidak seperti Kartini. Ya, kalau dilihat dari sisi fashion ya. Tetapi apakah hari-hari ini adik-adik yang menggunakan pakaian seperti ini tidak bisa dikatakan sebagai Kartini? Kalau seperti ini Pak, kalau kita dipaksakan seperti dulu, ya wis gak jaman nih Pak, iso masuk angin barang itu Pak dulu ya. Nek biyen Pak numpak dokar, lah saiki numpak tran ya.
numpak sepeda motor ya Pak, nah nek jarian yo rada iyo Pak lho ya. Nah, itu harus menyesuaikan dengan artinya bukan secara fisik saja, tetapi ruhnya, jiwanya, semangatnya, itulah yang kita jiwai. Begitu juga dengan Pancasila. Bukan secara teks saja. Ya teks memang sebagai petunjuk. Ini ilmu komunikasi. Kalau memang bahasa seperti itu maknanya apa, itu akan menunjukkan sebuah perilaku seperti apa. Tapi saya yakin kalau ngomong tafsir, kata-kata itu tidak akan mampu menafsirkan sebuah fakta secara utuh, secara komprehensif. Pasti ada sudut pandang, pasti ada sisi lain yang menurut mereka, keyakinan masyarakat bisa juga berbeda. Mungkin ketika ada adik menafsirkan Kartini dengan kalau dari sisi simbol ya pakainya seperti itu, tetapi bagaimana pemikirannya, bagaimana perjuangannya, itu yang kita harus. Nah ini menuju kedewasaan. Kedewasaan itu bukan berarti karena sisi bagaimana cara berpakaiannya, tapi pola pikirnya, perilakunya, adatnya. Nah, itu. Begitu juga dalam konteks kalau ini ditafsirkan Pancasila sebagai konstitusi kita, maka salah satu penafsiran yang benar adalah dengan ketetapan undang-undang dasar. Kemudian dengan demikian dasar negara kita ketika berfungsi sebagai pembentuk sistem, struktur, kultur bernegara, terdapat yang namanya istilah undang-undang dasar. Jadi ono Al-Qur'an. Jadi nek sampeyan nafsirno ayat sunnatullah, ya mungkin sampean bingung rek, gurung iso, atau bisa juga belum sampai ke situ. Kalau Anda sudah sampai ke situ, semua yang Anda lihat itu adalah Tuhan semua. Kalau dalam ajaran kita Muslim, mungkin sudah ma'rifatullah. Jadi apapun, misalnya Anda melihat saya itu bukan melihat Pak Santoso, tetapi Allah. Tetapi wujud secara syariat. Loh, aku bloggerku iki rek, jasadku iki pakai ini, pakai itu. Ini adalah penafsiran. Maka kita sebagai makhluk manusia harus mewujudkan secara nyata, harus ada pilihan, harus ada pedoman. Artinya harus ada bahasa yang bisa kita pahami, ada bahasa yang harus kita sepakati. Kalaupun nanti ada perbandingan, nanti larinya ke MK atau ke Mahkamah Konstitusi. Misalnya penafsiran tentang apa? Mungkin banyak semua orang menafsirkan bahwa pemilu adalah menentukan hasil pemimpinnya. Tapi ketika masyarakat sudah memilih tetapi masih ada perbedaan, ya tetap harus diputuskan secara hukum melalui proses Mahkamah Konstitusi. Wis disepakati maneh. Oke, kemudian ada kata kunci yang untuk melihat atau menafsirkan di luar konstitusi itu hanyalah bagian diskursus saja. Jadi persoalan-persoalan khusus. Misalnya dihormati tidak mengandung ikatan konstitusional. Ya. Artinya ada sesuatu yang mungkin ketika itu dijalankan, iki wis gak cocok iki. Misalnya terkait dengan masa jabatan, priorisasi usia kemarin. Misalnya kemarin yang diperdebatkan hari ini adalah terkait dengan usia. Gibran yang belum cukup umur kok jadi presiden rek piye. Nek secara psikologi mungkin ada psikologi struktural ya. Kon iku sapa lele ngkon aku kan ngono akhirnya. Tetapi kalau ngomong struktur, ngomong hukum tidak melihat itu. Ya walaupun hukum atau konstitusi itu adalah bentuk kesepakatan. Bisa juga usianya 16 tahun. Bisa juga yang penting 35 tahun minimal. Bisa dikatakan atau bisa mampu. Atau mungkin ada pilihan lain.
Kalau usianya belum 40 tahun tapi pernah menjadi kepala daerah, boleh bisa. Atau mungkin kalau secara individu, adik-adik itu usianya belum 19 tahun tetapi sudah nikah terus duwe anak. Misalnya ben kecelakaan ya apa ya, akhirnya dinikahno wis. Mau nggak mau mudine kawane, kalau memang ini tidak boleh nikah sampai sing nanggung dosane apa? Nggak mau, ya wis dinikahno ae. Oke, terpaksa masuk ke dalam catatan. Apalagi sudah punya keturunan. Mosok wis nikah, wis di AB, wis di anak, kan duwe kakak rek. Apa duwe hak politik? Nah, makanya biasanya secara politis masyarakat yang boleh mengikuti pemilu itu minimal berusia 17 tahun atau sudah menikah. Nah, menikah itu bukan anjuran yang di bawah 17 tahun. Diskursus, ada apa ya, khusus, kekhususan atau hal yang khusus sehingga itu diperbolehkan. Nah, kalau misalnya keluarga itu walaupun usianya belum mencukupi umur undang-undang hak politik, tetapi harus nikah ya, mau nggak mau harus punya KTP, mau nggak mau harus punya kakak, karena dia sudah hidup. Nenek wis ngono ya, program-program pemerintah bisa diterima. Misalnya sampean mau diperkenankan bisa mengendari kendaraan bermotor di jalan umum, itu kan harus punya surat izin mengemudi. Nah, kalau Anda mau menginginkan punya surat izin mengemudi, kalau tidak punya KTP, ya gak iso rek. Mosok nggih kartu pelajar. Loh Pak, sekarang kan ada namanya KTA, kartu kata Anda pendudukan, tapi yang undang-undangnya KTP rek. Nah, itu adalah sebagai bentuk diskusi. Sebagai wujud kedaulatan negara itu mengatur tentang. Oke. Kemudian selanjutnya ya, terkait dengan Pancasila, kedaulatan rakyat, apakah sila kerakyatan, kedaulatan rakyat itu demokrasi? Menurut Anda seperti apa? Apakah sila keempat, kerakyatan, kedaulatan rakyat itu adalah demokrasi? Musyawarah. Nah, menurut saya, ngomong demokrasi itu kan suara terbanyak. Ya. Kalau mufakat itu tidak harus suara terbanyak, tetapi konklusinya, kebenarannya bisa juga hanya satu orang, tetapi bisa mewakili semua orang. Contohnya apa? Rumusan Pancasila, anggotanya 8 misalnya. Yang non muslim hanya 1 rek. Tapi kenapa dimenangkan? Kenapa itu menjadi sebuah kesepakatan? Artinya kebenaran itu tidak harus suara terbanyak. Tapi kalau ngomong demokrasi, kabeh kudu suara. Tapi lazimnya adalah yo bener, yo didukung akeh rek. Kan ngono. Sehingga bisa dikatakan demokrasi sehingga kedaulatan rakyat itu benar-benar masuk dalam perspektif. Jadi harapannya dukungan masyarakat itu, suara masyarakat itu harus juga ada musyawarah. Walaupun budaya asli negara kita adalah musyawarah mufakat, gotong royong. Ini adalah budaya negeri kita. Demokrasi itu bukan budaya negeri kita. Makanya proses demokrasi ini bisa disalahartikan oleh para politisi, para partai politik, ya, para ilmuwan untuk menafsirkan demokrasi itu. Masyarakat juga seperti itu. Makanya kemarin pemilu itu sebagai pesta demokrasi. Isinya apa? Ya bancaan, ya joget, ya dum-duman, ya sembako, ya bansos, semua. Oh bacaan nih. Lah, pesta kok. Ono pesta itu gak ono makan-makane. Kira-kira pesta apa iku rek?
Si kira-kira sampean pestan pernikahan, gak ono ngombene, gak ono panganane, kira-kira ya apa? Ya mulai diomongi wong sampean malah ini ngono paling. Oke, kita lanjut. Sehingga kedaulatan dalam perspektif Pancasila ini melalui melihat distribusi of power. Ada separatis, ada checks and balance. Ada keseimbangan di situ. Jadi yo suara banyak ya, tapi harus benar-benar. Walaupun mengatakan mungkin ya kalau kita lihat proses hari ini televisi, kalau ada yang mau lihat, kelompok pemohon terhadap kasus pemilu ini menyatakan bahwa proses ini curang. Ini adalah masa depan anak generasi kita. Bagaimana kalau proses ini dilanjutkan? Bagaimana generasi berikutnya kalau melihat seperti ini? Yo, mereka boleh berkeyakinan seperti itu. Tetapi kalau kita bicara hukum, hari ini yang harus kita putuskan, maka harus ada fakta. Ojo ngomong angin-angin, rek. Nek ngomong hukum kan faktanya seperti apa? Ya oke lah, fakta yang Anda lihat bisa juga itu mempengaruhi. Tetapi buktinya apa? Kalau ngomong, karena harus diputuskan hari ini. Jadi distribution of power, separatis of power, atau bisa juga check and balance, keseimbangan itu bisa terjadi terhadap penafsiran Pancasila itu sendiri, atau penafsiran konstitusi, aturan di negara kita. Jadi etik, norma itu mungkin menjadi dasar. Oke, sampai di sini barangkali ada yang belum dipahami atau mumet tambahan.